Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, setelah kita menyelami hakikat mimpi sebagai jendela menuju alam khayal dan bahwa manusia pada hakikatnya tidur panjang di dunia ini, kini tibalah saatnya kita menaiki anak tangga berikutnya. Kita akan memasuki kisah Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang dianugerahi ilmu takwil mimpi yang tiada taranya. Dalam mimpinya yang masyhur, ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Apa makna di balik simbol-simbol surga ini? Dan mengapa pemahaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi justru lebih tinggi daripada pemahaman Nabi Yusuf? Mari kita buka kembali lembaran kitab Al-Fuquq Syarah Fususul Hikam karya Al-Jandi, dan biarkan percakapan ini menuntun kita menembus lapisan-lapisan makna. Baik saudara, dialog ini kita beri judul Mimpi Yusuf dan Kesempurnaan Insan. Masih di zawiyah yang sama, malam mulai larut, lampu minyak berkedip pelan. Syekh membuka kitab Al-Fuquq di hadapannya, sementara Salik sudah menyiapkan pena dan buku catatan kecilnya. Berkatalah Salik, "Wahai Syekh, izinkan saya melanjutkan pertanyaan yang kemarin. Kita sudah membahas bahwa mimpi adalah jendela menuju alam khayal dan bahwa manusia pada hakikatnya sedang tidur. Sekarang saya ingin mendalami kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam kitab Al-Jandi disebutkan bahwa Yusuf melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Apa makna sebenarnya dari mimpi agung ini, dan mengapa para nabi berbeda tingkat pemahaman mereka tentang mimpi?" Syekh menghela napas panjang lalu tersenyum, kemudian berkata, "Pertanyaanmu kali ini menusuk langsung ke inti martabat kenabian. Baiklah, mari kita buka lembar demi lembar. Pertama, engkau harus tahu bahwa mimpi Nabi Yusuf alaihi salam bukanlah sekedar bunga tidur. Ia adalah futuhat, pembukaan spiritual dari Allah. Yusuf masih kecil ketika itu, tetapi hatinya sudah jernih bagaikan kaca. Maka jadilah ia tempat tajalli bagi nama-nama Allah." Kata Salik, "Lalu mengapa bentuk simbolnya aneh? Mengapa saudara-saudaranya menjadi bintang, bukan hal lain? Saya baca dalam terjemahan tafsir biasa, bintang itu bisa berarti kemuliaan atau pangkat. Tapi di kitab ini sepertinya lebih dalam." Syekh mengangguk-angguk lalu berkata, "Kau benar." Al-Jandi, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan dengan sangat halus. Setiap simbol dalam alam khayal memiliki rasio kesesuaian atau munasabah yang tidak sembarangan. Perhatikan, saudara-saudara Yusuf berjumlah 11 dan mereka hidup serta bekerja di padang pasir yang gelap pada malam hari. Mereka tidak memiliki cahaya dari dalam diri mereka sendiri. Cahaya mereka berasal dari sang ayah Yakub dan sang bibi atau ibu dari pihak lain, atau sebagian ulama mengatakan ibu kandungnya yang bernama Rahil.
Digambarkan sebagai bulan karena ia telah tiada, namun cahayanya masih menyinari keluarga. Bintang-bintang itu hanya bersinar karena matahari dan bulan. Mereka tidak punya cahaya mandiri. Kata Salik, jadi saudara-saudara Yusuf itu seperti bintang, tampak bercahaya di kegelapan, namun sebenarnya cahaya itu pinjaman. Kata Syekh, tepat. Dan lihatlah lebih dalam. Matahari adalah ayahnya, Yakub, yang merupakan nabi dan imam bagi keluarganya. Matahari adalah sumber cahaya yang utama dalam tata surya kita. Sedangkan bulan dalam riwayat yang kuat adalah bibinya, atau ada yang mengatakan ibunya yang telah wafat. Bulan memantulkan cahaya matahari. Dalam keluarga, sang ayah memancarkan hikmah kenabian, sementara sang ibu atau sosok ibu menyebarkan cahaya itu ke seluruh anak-anak. Maka sujudnya matahari dan bulan kepada Yusuf bukanlah sujud penghambaan, melainkan sujud ta'zim dan pengakuan terhadap kesempurnaan insan yang ada pada diri Yusuf. Salik terlihat gelisah lalu berkata, "Maaf wahai Syekh, saya agak bingung. Bukankah sujud hanya untuk Allah? Bagaimana mungkin seorang nabi seperti Yakub bersujud kepada anaknya sendiri?" Syekh tertawa kecil lalu serius berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus. Inilah titik di mana orang awam tersesat. Perhatikan, sujud dalam mimpi Yusuf bukanlah sujud fisik yang dilakukan di alam nyata, melainkan peristiwa simbolik dalam alam khayal. Di alam itu, sujud berarti tunduknya realitas spiritual yang lebih tinggi kepada realitas yang lebih sempurna. Yakub sebagai matahari tidak pernah bersujud secara fisik kepada Yusuf. Namun, pada suatu masa nanti ketika Yusuf menjadi raja di Mesir, seluruh keluarganya, termasuk Yakub, akhirnya tunduk secara etimologis dan moral kepada kedudukan Yusuf. Mereka memuliakannya, meminta makan kepadanya, dan mengakui kenabiannya. Sujud itu adalah bentuk tawadhu lahir dan batin, bukan sujud ubudiyah. Paham? Salik menghela napas lega, kemudian berkata, "Paham, wahai Syekh. Jadi simbol dalam mimpi itu adalah kulit yang membungkus isi maknawi. Tapi yang membuat saya lebih penasaran, dalam dokumen Al-Jandi disebutkan bahwa pengetahuan Nabi Muhammad SAW tentang mimpi lebih tinggi daripada pengetahuan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang sangat istimewa dalam ilmu ta'wil. Apa bedanya?" Syekh menutup kitab sejenak, menatap Salik dengan mata tajam lalu berkata, "Kau tepat sekali. Inilah rahasia besar yang hanya sedikit dipahami. Dengarkan baik-baik. Nabi Yusuf alaihi salam setelah bermimpi lalu menakwilkannya. Dan di akhir hayatnya ketika mimpi itu menjadi kenyataan, ia berkata, 'Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan.' Inilah takwil mimpiku dulu, sungguh Tuhanku telah menjadikannya benar." Dalam kalimat itu, Yusuf menganggap bahwa mimpinya telah menjadi kenyataan di alam fisik. Saudara-saudaranya sungguh-sungguh bersujud kepadanya di istana. Ia puas dengan terwujudnya mimpi di alam nyata. Kata Salik, "Lalu apa kekurangannya? Bukankah itu sudah sempurna?" Kata Syekh, "Belum, wahai Salik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'An-nasu niyam fa idza matu intabahu.' Manusia itu tidur,
dan jika mereka mati barulah mereka bangun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami bahwa alam fisik yang kita anggap nyata ini pun adalah mimpi juga. Ketika Yusuf berkata, mimpiku telah menjadi kenyataan di alam fisik, Nabi kita berkata kenyataan di alam fisik itu sendiri adalah mimpi di dalam mimpi. Yang sebenarnya bangun itu adalah ketika engkau menyaksikan Allah di balik semua bentuk tanpa perantara simbol lagi. Dalam bahasa Al-Jandi, "Fannafsu fil manamil akbar." Maka jiwa itu berada dalam tidur yang lebih besar. Salik keningnya berkerut, mencerna berat, lalu berkata, jadi Nabi Yusuf masih berhenti pada tingkat terwujudnya simbol di alam fisik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW melihat bahwa alam fisik itu sendiri adalah simbol dari sesuatu yang lebih tinggi lagi. Syekh tersenyum lebar seperti orang yang melihat anaknya berhasil memecahkan teka-teki dan berkata, itulah dia. Itulah yang disebut al-ilmul laduni, yang khusus bagi Muhammad. Nabi Yusuf adalah siddiq yang sangat pandai menakwil. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah Habibullah yang menyaksikan bahwa takwil hakiki dari segala mimpi termasuk dunia ini adalah menyaksikan wajah Allah tanpa hijab. Karena itu dalam sabdanya yang lain, aku tidur mataku tapi hatiku tidak tidur. Artinya ketika orang lain masih asyik dengan bentuk-bentuk alam fisik, hati beliau SAW selalu terjaga di hadirat ilahi. Itulah perbedaan tingkatan. Yusuf melihat kebenaran simbol, sedangkan Nabi kita melihat kebenaran di balik simbol. Bahkan di balik apa yang disebut kenyataan. Salik diam sejenak lalu berkata lirih, tapi wahai Syekh, apakah itu berarti Yusuf lebih rendah derajatnya? Saya tidak enak hati karena beliau juga Nabi besar. Syekh mengangkat kedua tangan lalu meletakkannya di dada dan berkata, jangan salah paham anakku. Tidak boleh seorang muslim merendahkan nabi manapun. Yang kami maksud adalah perbedaan jenis pengetahuan, bukan kemuliaan pribadi. Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian atas sebagian. Namun semua nabi adalah mulia. Yusuf memiliki keistimewaan dalam ilmu ta'wil. Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dalam maqam al-jam'u, maqam penyatuan, di mana ia menyaksikan bahwa la mawjuda illallah, tiada yang berwujud selain Allah. Yusuf melihat simbol-simbol menjadi kenyataan. Nabi kita melihat kenyataan itu sendiri adalah simbol. Kata Salik, kalau begitu kesempurnaan tertinggi dalam memahami mimpi adalah tidak terjebak baik dalam simbol maupun dalam kenyataan fisik, melainkan terus menembus sampai kepada pemilik mimpi itu sendiri, yaitu Allah. Syekh matanya berkaca-kaca lalu berkata, sekarang engkau mulai mengerti anakku. Inilah yang disebut tahqiq dalam tarikat kita. Jangan berhenti pada bentuk, jangan berhenti pada takwil, jangan berhenti pada terwujudnya di alam. Teruslah menembus sampai engkau berseru, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu. Aku tidak melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, sesudahnya dan bersamanya. Maka jadilah engkau seperti Nabi kita Muhammad SAW, bukan hanya seperti Nabi Yusuf. Karena Nabi Muhammad
adalah insan kamil yang menjadi cermin bagi seluruh realitas. Salik menunduk, air matanya mulai menggenang, kemudian berkata, "Wahai Syekh, doakan saya agar tidak tersesat di tengah jalan antara simbol dan kenyataan. Saya ingin sampai pada hakikat." Kemudian Syekh membacakan doa pelan, "Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعلنا ممن يبقى في الأشباح دون الأرواح إنك على كل شيء قدير." Saudara, demikian penyampaian dialog kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.